Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota baru, kota indah di Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga Anda tidak lelah menuntut ilmu, meski kadang rasa malas melenakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pergantian kurikulum 2013 membawa dampak signifikan terhadap dunia pembelajaran, termasuk pembelajaran bahasa Indonesia. Perubahan-perubahan apa yang terjadi? Melalui video ini Anda akan mendapatkan informasi secara jelas berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat pergantian kurikulum 2013. Topik bahasan materi perkuliahan kali ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu hakikat kurikulum, struktur kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia, pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia, dan klasifikasi kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada materi sebelumnya sudah disinggung berkaitan dengan definisi kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut akan ditegaskan kembali hakikat kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ditemukan ada 2 dimensi kurikulum, yaitu yang pertama, rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan unsur dan komponen kurikulum, akan Anda dapatkan dalam mata kuliah tersendiri, yaitu kajian kurikulum bahasa dan sastra Indonesia. Dasar pertimbangan penerapan kurikulum 2013. Yang pertama, pengembangan kurikulum 2013 dilaksanakan dalam satu rangkaian pengembangan 8 standar yang terkait dengan reformasi bidang pendidikan, yaitu 4 standar yang menjadi substansi kurikulum itu sendiri, terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian. Dan 4 standar lainnya yang berada di luar kurikulum, terdiri dari standar pengelolaan melalui manajemen berbasis sekolah, standar biaya melalui BOS, bantuan siswa miskin, BOPTN atau bimbing di perguruan tinggi. Standar sarana prasarana diwujudkan melalui renovasi gedung, penyediaan laboratorium dan perpustakaan, dan penyediaan buku. Standar pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui peningkatan kualifikasi guru dengan sertifikasi, uji kompetensi, dan pengukuran kinerja. Yang kedua, pengembangan kurikulum 2013 dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi, yang berbeda dengan pengembangan kurikulum sebelumnya yang hanya bersifat parsial. Yang ketiga, rumusan kompetensi yang tercantum dalam kurikulum 2013 mencakup ketiga ranah: pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sedangkan sebelumnya tidaklah demikian. Yang keempat, keterkaitan kurikulum 2013 terlihat pada sinergisitas antara pengembangan kurikulum dengan penyediaan buku, baik buku guru maupun buku siswa, dengan pelatihan guru dan pendampingan yang dalam pengembangan kurikulum sebelumnya hal itu tidak dilakukan secara terpadu. Yang kelima, gradasi pengembangan kurikulum 2013 memperlihatkan konsistensi dari kerangka berpikir dalam penataan materi pembelajaran
yang berangkat dari umum ke khusus, dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang dekat ke yang jauh. Prinsip itu terlihat pada pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah dasar yang tidak mengenal mata pelajaran. Semua terintegrasi dalam suatu ikatan tema, sehingga pada level ini dikenal dengan konsep kurikulum tematik terpadu. Berbeda halnya dengan jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sudah berorientasi murni ke mata pelajaran. Yang keenam, pengembangan kurikulum 2013 sangat memperhatikan hasil studi organisasi dunia tentang hasil capaian siswa Indonesia dalam pembelajaran, seperti studi yang dilakukan PIR, PISA, TIMSS. Studi yang dilakukan organisasi tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian besar siswa di Indonesia 95% hanya mampu mencapai level menengah, sedangkan yang di level menengah ke atas hanya 5%. Artinya, jika dihubungkan dengan ciri kualitas dari kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa hanya 5% siswa kita yang mampu memecahkan masalah yang memerlukan pemikiran, sedangkan 95% lainnya hanya mampu menjawab persoalan yang bersifat hafalan. Yang ketujuh, penekanan pembelajaran melalui pendekatan ilmiah yang berbasis pada proyek. Kurikulum 2013 memiliki 6 karakteristik. Pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Perlu Anda ketahui, kurikulum 2013 terdiri dari 4 kompetensi inti. Terdiri dari kompetensi yang mencakup sikap spiritual pada KI 1 dan sikap sosial pada KI 2. Kompetensi inti pengetahuan terdapat pada KI 3 dan kompetensi inti keterampilan terdapat pada KI 4. Ketercapaian KI 1 dan KI 2 ditentukan oleh ketercapaian KI 3 dan 4. KI 1 dan 2 bukan diajarkan, melainkan implikasi ketercapaian KI 3 dan KI 4. Yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kelima, mengembangkan kompetensi inti atau KI kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar atau KD. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang keenam, mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut. Yang pertama, penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama. Dalam hal ini, guru tidak diperkenankan mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Siswalah nanti yang akan mengonstruksi pemahaman mereka berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, penguatan pola pembelajaran satu arah, interaksi guru peserta didik menjadi pembelajaran interaktif.
interaksi guru, peserta didik, masyarakat, lingkungan alam, sumber atau media lainnya. Yang ketiga, penguatan pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring. Peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet. Dalam hal ini, guru bukanlah satu-satunya sumber informasi. Yang keempat, penguatan pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif mencari. Pembelajaran peserta aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains. Pendekatan sains menitik beratkan pada kegiatan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Yang kelima, penguatan pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok atau berbasis tim. Yang keenam, penguatan pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis multimedia. Guru harus memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi atau TIK sebagai sarana pembelajaran. Yang ke-7, penguatan pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki oleh setiap peserta didik. 8. Penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak. 9. Penguatan pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang, serta jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkannya secara tepat. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan hal mutlak. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan.
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, bahasa Indonesia ditempatkan sebagai penggila ilmu pengetahuan. Penggila diartikan penarik yang mengandung maksud pintu masuk untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Melalui penguasaan bahasa Indonesia, siswa dapat mempelajari pengetahuan lain. Penempatan bahasa Indonesia sebagai penggila ilmu pengetahuan ini memberi penegasan akan pentingnya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang bertugas mempersatukan berbagai etnis yang berbeda atau menjadi bahasa persatuan. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan sesuai dengan penetapannya pada Kongres Bahasa Indonesia pertama 1938. Penentuan bahasa Indonesia sebagai penggila ilmu pengetahuan ini bukanlah menjadikan bahasa Indonesia sebatas pengantar pembelajaran, melainkan sebagai bahasa pengantar penyebaran informasi ilmu pengetahuan. Maksudnya, semua sumber informasi, baik buku, jurnal yang terdapat di Indonesia atau diterbitkan di Indonesia, wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dalam pengertian ini mengandung makna adanya usaha melakukan penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan tersebut selain akan mudah menyebarkan ilmu pengetahuan itu ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia, juga secara tidak langsung menumbuhkan kepercayaan pada diri bangsa Indonesia akan kemampuan bahasa Indonesia sebagai lambang dan jati diri bangsa. Selain itu, juga akan mewujudkan pemartabatan bahasa Indonesia. Bahasa bermartabat adalah bahasa yang mampu digunakan untuk mengekspresikan akal pikiran manusia dan mengomunikasikannya dalam segala aspek kehidupan. Bahasa Indonesia akan bermartabat jika bahasa tersebut sudah menjadi rumah di negeri sendiri sebagai lambang ekspresi dan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penetapan bahasa Indonesia sebagai penggila ilmu pengetahuan dalam kurikulum 2013 akan menjadikan bahasa Indonesia semakin bermartabat di Indonesia. Perubahan pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013.
Pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 disajikan dengan menggunakan pendekatan berbasis teks. Jadi, pembelajaran bahasa dilakukan dengan mempertimbangkan konteks situasi pemakaian bahasa itu sendiri. Perhatikan sajian kompetensi dasar kelas 1 pada kurikulum 2006 dan 2013 berikut. Pada kurikulum 2006, KD 2.3 mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. KD 4.2 menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara membuat sesuatu. Kurikulum 2013 KD 3.1 mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera. KD 3.2 mengenal teks petunjuk atau arahan tentang perawatan tubuh serta pemeliharaan kesehatan. Secara sekilas, jika dianalisis, kedua KD pada kedua kurikulum itu tidak ada perbedaan. Sama-sama memfokuskan pada materi teks deskriptif dan teks petunjuk. Letak perbedaannya adalah KD yang disusun pada kurikulum 2006 berdasarkan pandangan struktural dengan linguistik sistemik fungsional, sedangkan pada kurikulum 2013 sepenuhnya berbasis pada teks. Pada pembahasan selanjutnya akan terlihat berkaitan dengan pendekatan berbasis teks ini. Untuk menambah pemahaman Anda bahwa sebuah teks menjalankan suatu fungsi sosial tertentu yang tidak hanya ditentukan berdasarkan struktur atau kaidah bahasa, perhatikan tuturan berikut. Tini menikahi Tono pada bulan lalu. Yang kedua, saya makan batu. Kedua tuturan itu, dari segi gramatika, sudah memenuhi persyaratan kalimat yang gramatikal, karena masing-masing telah memenuhi persyaratan struktural sebagai tuturan yang lengkap. Tuturan pertama berstruktur SPOK, sedangkan tuturan kedua berstruktur SPO. Namun, keduanya tidak berterima. Dalam kultur masyarakat Indonesia yang sebagian besar menganut sistem kekerabatan patrilineal, tidak lazim wanita menikahi pria. Yang lazim adalah sebaliknya, pria yang menikahi wanita. Tuturan kedua pun juga demikian. Meskipun tuturan kedua itu gramatikal, tetapi tidak diterima, karena batu bukanlah bahan makanan. Orang yang mungkin akan makan batu, jika pernyataan itu berupa ungkapan yang menggambarkan kondisi kemiskinan, atau terjadi dalam dunia persulapan. Dengan demikian, terlihatlah betapa komponen makna, pikiran konsep, merupakan komponen utama pembentuk bahasa. Oleh karena itu, pembelajaran teks bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Dengan satu topik tertentu, peserta didik dapat dilatih mengemukakan pandangannya tentang topik itu dalam berbagai cara. Pada tuturan di atas, terlihat kedua tuturan tersebut benar secara gramatikal atau kaidah, tetapi tidak sesuai menjalankan fungsi sosial. Misalkan, wanita menikahi pria, atau orang makan batu. Prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan kata atau kaidah kebahasaan. Yang kedua, penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasan untuk mengungkapkan makna. Yang ketiga,
Bahasa bersifat fungsional, artinya penggunaan bahasa tidak bisa dilepaskan dari konteks, karena bahasa mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi pemakai atau penggunanya. Misalkan dalam slide sebelumnya sudah dijelaskan, tidak lazim wanita menikahi pria dalam konteks masyarakat Indonesia. Yang keempat, bahasa merupakan sarana berpikir manusia. Pembelajaran berbasis teks. Apa itu teks? Fakta menunjukkan bahwa manusia hidup dalam dunia kata-kata. Apabila kata-kata dirangkai untuk mengomunikasikan gagasan atau makna, sebenarnya seseorang telah menciptakan teks. Anderson 1997. Ketika seseorang mengekspresikan gagasan secara lisan melalui kegiatan berbicara atau tertulis melalui kegiatan menulis, berarti dia telah menciptakan teks. Sementara itu, ketika menyimak atau membaca, pada dasarnya seseorang telah mengekspresikan makna teks. Pilihan kata dan strategi penyajian kata-kata tersebut sangat ditentukan oleh tujuan dan situasi atau konteks. Hal itu karena teks adalah proses sosial yang berorientasi pada tujuan sosial tertentu dan dalam konteks situasi tertentu pula. Misalkan, jika kita ingin menjelaskan suatu objek dengan detail, agar orang lain dapat merasakan atau melihat objek tersebut, maka kita akan menggunakan jenis teks deskripsi. Berbeda halnya jika kita ingin menjelaskan hasil pengamatan secara umum, kita akan menggunakan teks observasi atau lapangan. Jika kita ingin meyakinkan orang lain dengan pendapat atau argumen kita, sehingga mereka pun menerima ide tersebut, kita akan menggunakan teks eksposisi. Sedangkan jika kita ingin mengulas sebuah film yang telah kita tonton dan novel yang telah kita baca dengan memberikan penilaian dari segi kelebihan dan kekurangan, maka kita menggunakan teks ulasan. Setiap jenis teks memiliki struktur berpikir atau struktur isi, unsur kebahasaan, dan tujuan sosial yang berbeda pula. Perhatikan contoh teks deskripsi berikut. Eksotika Pulau Penjara. Nusa Kambangan tidak semata imaji tentang keangkeran Pulau Bui. Hutan tropis dengan puluhan vegetasi dan satwa langka masih terjaga asri di sana. Deretan gua alam bersanding lanskap pantai bertabur pasir putih menasbihkan pulau sebagai secuil surga di ujung selatan Pulau Jawa. Memasuki hutan tropis di wilayah timur Nusa Kambangan, hawa sejuk menyeruak sejak meninggalkan perahu yang mengantar dari pantai Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Monyet ekor panjang bergelantungan di dahan pohon pelalat. Kicau burung helas terdengar di antara debur ombak laut selatan yang ganas. Nusa Kambangan, pulau seluas 121 km persegi itu adalah salah satu objek wisata alam. Hanya bisa dijangkau dengan perahu dari pesisir Cilacap dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Setelah beberapa waktu menyusuri hutan lebat, angin pantai berhembus menerpa wajah. Terhampar pantai pasir putih yang dilindungi ceruk karang dan memuat ombak mengalun tak begitu deras. Beberapa bunga karang yang mekar menambah indah panorama di pantai Karangpandang, pantai tersembunyi di bagian timur Nusa Kambangan. Silahkan berikutnya bisa dibaca sendiri. Berdasarkan teks deskripsi di atas, dapat ditentukan struktur isi teks deskripsi. Yang pertama, judul. Judul teks deskripsi biasanya singkat, padat,
langsung merujuk pada objek yang hendak dideskripsikan. Contoh, eksotika Pulau Penjara. Yang kedua, kalimat atau topik. Setiap paragraf dalam teks deskripsi diawali dengan kalimat topik berupa pernyataan umum yang mampu menarik minat pembaca untuk membaca deskripsi lengkapnya. Misalkan pada teks di atas, Nusa Kambangan tidak semata imaji tentang keangkeran Pulau Bui, hutan tropis dengan puluhan vegetasi dan satwa langka masih terjaga asri di sana. Deretan gua alam bersanding lanskap pantai bertabur pasir putih menasbihkan pulau sebagai secuil surga di ujung selatan Pulau Jawa. Yang ketiga, deskripsi. Deskripsi adalah rincian lebih lanjut dari kalimat topik. Deskripsi menggambarkan hal atau objek atau keadaan secara spesifik atau rinci, apa adanya, seolah pembaca mendengar, melihat, atau merasakan hal yang dipaparkan tersebut. Contoh pada teks di atas, deskripsi tentang hutan tropis, deskripsi tentang pantai-pantai dengan pasir putihnya yang mempesona, deskripsi tentang kekayaan hayati berupa flora dan fauna. Selain memiliki struktur isi, teks deskripsi juga memiliki ciri bahasa. Yang pertama, menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek. Contoh, hawa sejuk, ombak mengalun tak begitu deras. Yang kedua, menggunakan kata benda terkait objek yang dideskripsikan. Contoh, Pulau Nusa Kambangan, pantai Karangpandan, hutan tropis. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi untuk mendeskripsikan perilaku atau objek. Contoh, hawa sejuk menyeruak, angin pantai berembus, ombak mengalun. Kalau sebelumnya kita sudah membahas teks deskripsi, berikutnya kita bahas teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Teks yang memaparkan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, yang isinya berupa kritikan atau sindiran terhadap kebijakan layanan publik, perilaku penguasa, atau suatu fenomena atau kejadian. Teks anekdot memiliki struktur isi. Yang pertama, judul. Judul teks anekdot biasanya singkat, padat, langsung merujuk hal atau objek yang hendak dianekdotkan. 2. Abstrak. Teks anekdot termasuk dalam kategori teks narasi atau cerita. Biasanya teks anekdot diawali dengan abstrak yang berisi uraian ringkas tentang objek atau hal yang hendak disindir atau dikritik. Yang ketiga, orientasi. Cerita dilanjutkan dengan pengenalan terhadap pelaku atau peristiwa. Yang keempat, krisis. Memuat tahapan peristiwa atau cerita yang memuat dan hampir menuju ke penyelesaian. Yang kelima, reaksi. Jawaban terhadap permasalahan yang diajukan pada tahap krisis. Ini merupakan inti kritik yang memuat unsur lucu atau mengesankan, dan merupakan inti sindiran atau kritik. Yang keenam, koda. Berisi penutup yang merupakan penegasan terhadap hal yang dikritik atau disindir. Teks anekdot memiliki ciri bahasa yang berbeda dengan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata yang menunjukkan cerita masa lalu atau masa lampau. Yang kedua, menggunakan kata seru untuk menegaskan hal-hal tertentu. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang menyatakan unsur kelucuan terhadap sesuatu yang serius. Tahapan dalam pembelajaran teks. Proses pembelajaran teks dalam kurikulum 2013 diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, permodelan. Yang kedua, kerjasama pengembangan teks. Yang ketiga, mengembangkan teks secara mandiri. Pada tahapan permodelan, guru dan siswa mengidentifikasi tentang teks, berkaitan dengan struktur teks, ciri-ciri teks, bentuk-bentuk teks.
Siswa mengajukan pertanyaan dalam konteks pengalaman fungsional teks. Misalkan teks deskripsi, digunakan untuk apa? Teks iklan, digunakan untuk apa? Tahapan yang kedua yaitu kerjasama pengembangan teks. Di sini, guru mempersiapkan siswa untuk mengembangkan teks yang jenisnya sama. Kegiatan membangun teks ini harus dikerjakan secara berulang, mencari sumber di perpustakaan, media, internet, observasi lapangan, dan interview narasumber secara berkelompok. Kemudian siswa akan mempunyai catatan perpustakaan, catatan lapangan, dan hasil interview yang akan ditulis menjadi sebuah teks dengan genre yang utuh secara bersama. Yang ketiga yaitu mengembangkan teks secara mandiri. Membangun teks mandiri ini merupakan puncak dari seluruh kegiatan yang mengakumulasikan antara kegiatan membangun teks dengan segala isinya. Siswa akan bekerja secara mandiri, mulai dari tahap persiapan, melakukan riset dengan mencatat observasi. Berikutnya, kalau sudah mendapatkan bahan ataupun data yang dibutuhkan, siswa akan menulis teks secara mandiri. Kemudian akan mengonsultasikan teks yang sudah ditulis kepada guru ataupun juga bertukar pengalaman dengan teman sejawat. Berikutnya, teks yang sudah ditulis siswa akan disunting atau ditulis ulang berdasarkan dari masukan yang sudah masuk. Dan yang terakhir, eksplorasi kreatif terhadap sumber yang memungkinkan untuk membuat teks. Jenis-jenis teks. Berdasarkan genrenya, teks diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama, sastra terdiri dari naratif berupa cerpen dan novel, kemudian puisi, dan yang ketiga dramatik. Yang kedua adalah teks faktual, terdiri dari laporan hasil observasi, deskripsi, eksplanasi, eksposisi, prosedur, cerita ulang, eksemplar, dan lain-lain. Klasifikasi kompetensi dasar sesuai dengan jenis teks. Untuk jenjang sekolah dasar ditemukan ada 28 jenis teks, berupa teks deskripsi, teks petunjuk atau arahan, teks terima kasih, teks cerita diri atau personal, teks diagram atau tabel, teks laporan sederhana, teks narasi sederhana, teks buku harian, teks lirik puisi, teks permintaan maaf, teks laporan hasil observasi, teks surat tanggapan pribadi, teks dongeng, teks permainan atau dolanan daerah, teks laporan hasil pengamatan, teks instruksi, teks wawancara, teks cerita petualang, teks ulasan buku, teks laporan buku, teks penjelasan proses, teks papan iklan, teks pantun syair, teks narasi sejarah, teks laporan investigasi, teks eksplanasi ilmiah, teks pidato persuasif, dan teks cerita fiksi. Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk jenjang sekolah dasar, dominasi teks adalah pada genre faktual. Genre sastra terbatas pada teks naratif dan puitis. Teks dramatik belum dibahas pada jenjang sekolah dasar. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama atau MTS, kompetensi dasar sesuai dengan jenis teks ada 14. Terdiri dari teks hasil observasi, teks tanggapan deskriptif, teks eksposisi, teks eksplanasi, teks cerita pendek, teks cerita moral, teks ulasan, teks diskusi, teks cerita prosedur, teks cerita biografi, teks eksemplar, teks tanggapan kritis, teks tantangan, dan teks rekaman percobaan. Sama dengan jenjang SD, dominasi teks untuk jenjang SMP juga pada teks genre faktual. Genre sastra hanya terbatas pada teks naratif yaitu cerpen dan cerita moral.
teks puitis dan dramatik bahkan tidak dibahas di jenjang SMP. Untuk jenjang sekolah menengah atas atau MAK, ditemukan ada 15 variasi teks, yaitu teks anekdot, teks eksposisi, teks laporan hasil observasi, teks prosedur kompleks, teks negosiasi, teks cerita pendek, teks pantun, teks cerita ulang, teks eksplanasi kompleks, teks film atau drama, teks cerita sejarah, teks berita, teks iklan, teks editorial atau opini, dan yang terakhir teks novel. Teks bergenre faktual juga masih mendominasi materi pokok untuk jenjang SMA atau SMK. Teks genre sastra, meskipun jumlahnya sedikit, sudah terwakili, yaitu teks sastra naratif, cerpen dan novel, teks sastra puitis, pantun, dan teks sastra dramatik, yaitu film dan drama. Pergi ke Kalimantan, seberangi lautan, menemui saudara yang kini di rantauan. Semoga kelak Anda jadi guru panutan yang mengajar dan mengabdi penuh keikhlasan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.